Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Ustadz Abdul Somad dikerangkeng dan diusir imigrasi Singapura. Dalam perjalanan Ustadz Abdul Somad dari Riau ke pelabuhan Tanah Merah di Singapura, di mana kantor imigrasi memeriksa kelengkapan surat-suratnya. Selama diperiksa di kerangkeng ukuran 12, di mana selama diperiksa Ustadz Abdul Somad di kerangkeng dengan ukuran 1x2 meter seluas lubang kuburan selama 3 jam di sana, dan kondisinya sumpah tidak terima diperlakukan seperti ini dan merasa orang besar banyak pendukungnya. Setelah selesai diperiksa petugas imigrasi lalu diusir kembali ke Indonesia. Tetapi alasan daripada pengusiran tersebut tidak tahu Ustadz Abdul Somad. Semua ditanya petugas bea cukai tersebut, tidak ada yang berani memberikan komentarnya. Semua katanya tidak tahu. Yang jelas Ustadz Abdul Somad diusir kembali ke negara Indonesia. Ustadz Abdul Somad bertanya kepada petugas imigrasi alasan diusir kembali ke Indonesia. Tidak ada petugas yang dapat memberi jawaban. Semua menyatakan tidak tahu karena mereka sudah ada prinsip kalau diusir tidak boleh diberitahukan alasan pengusirannya, didiamkan saja nanti. Itulah dia. Sampai Abdul Somad sampai ke Indonesia tidak disebut alasan pengusirannya. Setelah sampai di Riau menyatakan di YouTube-nya akan melaporkan ke DPR supaya memanggil Kedutaan Besar Singapura di Indonesia, menanyakan alasan mendeportasi atau mengusir Ustadz Abdul Somad. Yang saya heran, Ustadz Abdul Somad melaporkan ke DPR, seharusnya melaporkan ke imigrasi Indonesia. Silakan Ustadz Abdul Somad menunjukkan kuasanya. DPR bisa diaturnya. Memang benar DPR langsung memanggil Duta Besar Singapura di Indonesia, dan Duta Besar Singapura juga di Indonesia tidak tahu alasan pengusiran Ustadz Abdul Somad, sedang diminta konfirmasi katanya ke negara Singapura. Harapan saya ada dugaan penolakan Ustadz Abdul Somad karena diduga pendukung garis keras, radikal, pendukung khilafah. Dilihat dari ceramah-ceramahnya, yaitu dia suka menghina agama Kristen, di mana salib itu katanya jin kafir, sampai kemana-mana disebutkan. Tentu umat Kristen yang ada di Singapura tersebut tidak bisa menerimanya. Ustadz Abdul Somad pendukung ISIS dan terorisme ini sering disampaikan dalam ceramahnya bahwa dia pendukung ISIS dan terorisme. Memuji tindakan terorisme. Ada wartawan terorisme katanya mati konyol terorisme ini. Dibela Ustadz Abdul Somad, bukan mati konyol tetapi mati taat kepada ajaran agama Islam. Disebut mati syahid, mati demi membela agama. Jadi ini saya lihat, karena negara Singapura ini dugaan saya karena Ustadz Abdul Somad ini adalah orangnya termasuk garis keras, di mana dia sering memberikan ceramah-ceramah terbaik. Padahal negara Singapura tersebut terdiri dari berbagai suku bangsa, yang di mana agamanya banyak di sana jenisnya. Seperti sukunya saja banyak di sana, suku Cina, suku India, suku Melayu, dan suku lainnya. Dan mereka juga memiliki agama yang berbeda-beda. Ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, dan lain sebagainya. Dan setiap agama yang ada di sana, perbedaan agama, mereka dapat hidup dengan harmonis tanpa ada permasalahan yang satu dengan lain. Inilah alasannya mungkin diduga menolak Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura tersebut. Takut nanti dia menyusup memasukkan nanti pengaruhnya kepada umat yang beragama di negara Singapura, yang bisa nanti timbul perpecahan. Karena dia sering menyampaikan lewat YouTube. YouTube itu kan bisa diterima di seluruh dunia. Indonesia, Singapura juga bisa. Sehingga bisa dipantau bahwa
Ustaz Abdul Somad ini pendukung ISIS dan terorisme. Padahal ISIS itu perbuatan yang sangat menakutkan dan terorisme. Biada perbuatannya. Nah, ini termasuk dia mendukung di sana, sehingga banyak umat yang lain tidak senang. Demikian juga dia memang suka menghina agama Kristen, katanya Salifidu jin kafir. Dan juga Ustaz Abdul Somad terkenal dia kebal hukum, di mana sudah dilaporkan katanya ke polisi terkait dengan pernyataan jin kafir, tetapi tetap saja tidak diproses polisi. Memuji tindakan terorisme, ada wartawan teroris mati konyol katanya, dibela Ustaz Abdul Somad. Bukan mati konyol, tetapi mati taat kepada ajaran agama Islam. Disebut mati syahid, mati demi membela agama. Itulah banyak tudingan-tudingan negatif kepada ini. Dan juga semua ini sudah direkam oleh negara Singapura. Sudah tahu dia. Tidak salah negara Singapura menolak Ustaz Abdul Somad tersebut demi terciptanya kedamaian di negaranya. Dan tidak peduli dia. Karena dia juga ingin masuk ke negara Singapura itu sepertinya pura-pura masuk secara turis, tetapi nanti dia akan masuk dalam memberikan pengaruhnya di dalam ajaran agama Islam tersebut dan ingin menciptakan situasi yang tidak baik nanti negara Malaysia tersebut. Sekian dan terima kasih.